Perkenalkan, nama saya Rizky dan teman-teman jurusan Agribisnis Ternak kelas 11. Saya siap mendukung Ibu Fira dalam kegiatan uji kinerja hari ini 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Daini. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Agribisnis Ternak dari Universitas Jember. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 2 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Selamat pagi anak-anak. Yes, alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua sehat. Semoga kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita dapat semangat belajar hari ini ya bersama Ibu Fira. Baiklah, absen hari ini Ibu sudah kirimkan melalui link di WhatsApp grup. Ibu udah cek, nggak ada yang nggak hadir ya? Semua hadir? Ya, semua hadir. Baiklah, Ibu mau cek kelasnya, ada nggak sampah-sampah di bawah? Baju dimasukkan ke dalam dan kita siap belajar hari ini. Siap ya? Siap. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dahulu. Ketua kelasnya Rizky tolong pimpin teman-temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Semoga Allah memberkahi kegiatan proses belajar kita hari ini. Nah, sudah siap belajar? Siap. Ada belajar di rumah? Ya, kita harus selalu belajar sampai kapanpun ya. Agung, tetap semangat ya Agung? Ya, semangat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tentang minggu lalu. Baiklah, minggu lalu kita belajar tentang menyeleksi bibit DOC. Nah, pada menyeleksi bibit DOC ada yang sehat dan ada yang sakit. Nah, bagaimana cara pemilihannya agar kita mengetahui mana bibit yang sehat dan tidak sehat? Ada yang tahu? Silakan. Ya, bagaimana Wendy? Silakan. Bibit yang sehat adalah bibit yang dapat memindahkan, dapat berdiri dan bisa. Ya, kemudian pusatnya sehat dan anggota badan lengkap dan normal dan tumbuh dengan sempurna kepada tubuh sesuai dengan beratnya. ya, luar biasa. Good. Beri aplaus untuk Wendy. Ibu sudah siapkan coklat. Siapa yang aktif, Ibu akan beri hadiah agar memotivasi kalian belajar tetap semangat. Nanti dimakan ya Wendy, pas istirahat. Ya, silakan disimpan dulu. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Sudah siap? Sebelum kita mulai, Ibu mau yel-yel dulu. Tepuk SMK. S M K, bisa. Nah, hari ini kita belajar pemeliharaan unggas pedaging fase brooding. Ya. Agribisnis ternak unggas. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prosedur pemeliharaan periode brooding ternak unggas pedaging. Kemudian melakukan pemeliharaan periode brooding unggas pedaging. Tujuannya, pembelajarannya yang sudah Ibu cantumkan di papan tulis. Silahkan tujuan pembelajaran yang pertama. Ikhlas coba nomor 1. Tujuan pembelajaran siswa mampu menjalankan prinsip pemeliharaan periode brooding ternak unggas pedaging. Ya, kemudian yang kedua. Rizky. Melakukan prosedur pemeliharaan periode brooding. Kemudian yang ketiga Sahrial. Laksanakan persiapan pemeliharaan periode brooding. Yang keempat Eka. Melakukan
tentang pemeliharaan memberi makan minum pencegahan penyakit recording. Ya, yang keempat ini anak-anak ibu semuanya, kita melakukan pemeliharaan yaitu memberi makan, minum, pencegahan penyakit dan recording. Adapun praktikumnya, kita melakukan pencegahan penyakit dengan vaksin tetes mata, yaitu untuk pencegahan penyakit apa? Tetelo atau ND, Newcastle disease ya. Adapun kita akan melakukan praktikum nantinya. Siap? Siap. Nah, fase pertama ini dia yang merupakan orientasi permasalahan. Yang harus kalian pahami, model pembelajaran yang Ibu ambil yaitu dengan model PBL, Problem Based Learning, di mana Ibu memberikan masalah dan anak-anak Ibu semuanya menyelesaikannya dan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Nah, adapun permasalahannya yang sedang viral, mengapa disebut dengan viral? Penyakit ND ini disebut dengan penyakit viral, sudah sering terjadi. Nah, mengapa ayam perlu divaksin? Nah, itu yang menjadi kata kuncinya, menjadi permasalahan yang harus kita selesaikan. Oke? Oke. Nah, silakan dibaca. Ikhlas. Mengapa ayam perlu divaksin? Karena obat utama ayam merupakan sebelah ayam rentan terhadap penyakit yang berasal dari virus. Hal ini yang mendasari mengapa ayam perlu divaksin secara tepat. Salah satu penyakit yang berasal dari virus dan sering terjadi pada ayam adalah penyakit tetelo atau ID. Ya, bisa dilanjutkan Sarial? Ayam yang terserang penyakit tetelo menunjukkan gejala antara lain nafsu makan hilang, tetapi nafsu minum bertambah, lesu, nafas menggorok, bersin dan berat basuh, gangguan saraf dan otot-otot gemetar, berputar-putar kepala dan sayap terkulai ke bawah dan diikuti kelumpuhan, jengger dan jawer berwarna kebiruan. Ya, itu yang terjadi jika sudah terkena penyakit tetelo. Kemudian, penyakit ini disebabkan virus sangat ganas dan menular. Belum ada obat yang ampuh untuk penyakit ini, tetapi pencegahannya hanya dengan melalui vaksin dengan teratur. Vaksin dapat melalui tetes mata, air minum, kemudian pemberian vaksin ini dapat dilakukan sendiri oleh peternak jika sudah mengetahuinya. Tetapi jika tidak mengetahuinya, apalagi peternak pemula, dapat meminta bantuan kepada Keswan, kemudian apalagi dokter hewan dan dinas-dinas terkait ya. Nah, ini Ibu ambil dari artikel Dinas Keswan. Dan dari orientasi permasalahan ini timbul pertanyaan Ibu. Nah, apa yang terjadi jika ayam sudah terkena penyakit tetelo? Ayam yang terserang penyakit tetelo menunjukkan gejala antara lain nafsu makan hilang, tetapi nafsu minum bertambah, lesu, nafas menggorok, bersin dan batuk, gangguan saraf, otot-otot gemetar, berputar-putar, kepala dan sayap terkulai ke bawah, dan diikuti kelumpuhan jengger dan jawer berwarna kebiru-biruan. Iya, keren ya, luar biasa. Nah, itu yang terjadi jika ayam sudah terkena penyakit tetelo ini. Nah, apa pengendaliannya agar tidak terjadi? Apa? Dengan melakukan vaksin yang Iya, itu merupakan salah satu pengendaliannya. Penyakit tetelo ini tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya, tetapi kita hanya melakukan pencegahan penyakit tersebut. Paham ya? Sebelum kita diskusi kelompok, ada penyelidikan masalah terhadap vaksin ini. Misalnya seperti dosisnya, metode-metode yang dilakukan. Ini akan kalian lakukan dengan kelompoknya. Siap ya? Siap. Sebelum kita melakukan diskusi kelompok,
Ibu akan menjelaskan materi sebagai penguatan sehingga nanti ketika praktikum tidak ada kebingungan ya. Bu, ini bagaimana caranya? Tidak ada lagi seperti itu. Kalian yang melaksanakan praktikumnya terus ya. Nah, materinya, tujuan dari pemeliharaan brooding adalah untuk menyediakan lingkungan yang sehat, nyaman bagi ayam sehingga dapat berlanjut untuk pemeliharaan selanjutnya. Yang perlu kita garis bawahi semuanya, pemeliharaan brooding ini jika gagal di awal, maka dia tidak akan bisa berlanjut untuk masa selanjutnya. Nah, adapun pemeliharaannya ini dengan pengaturan suhu dan kelembapan. Ada pengaturannya, tidak sembarangan. Ada umur 0 hari. Temperaturnya 33 derajat Celcius. Ini ada pengaturannya sampai umur 35 hari. Kemudian pengukuran sekatnya bagaimana sampai masa brooding itu sampai umur berapa? Ada yang tahu? Sampai berapa hari kita memakai sekat? Chickguard namanya ya. Berapa? Sampai 18 hari. Ketika udah 18 hari bisa kita lepaskan ya. Nah, sampai 18 hari ada pengaturannya. Nah, untuk umur 1 hari 60 sampai 65 meter per ekor. Itu semakin dia besar semakin diperlebar sekatnya. Nah, kemudian pemberian makan, minum, pencatatan, recording, tujuannya untuk melihat recording. Ada yang tahu untuk apa tujuannya? Ayo. Ada coklat nih satu lagi. Ada yang tahu recording? Untuk mengetahui berapa ayam yang mati. Berapa ayam yang mati, berapa pertambahan bobot badannya selama dalam mingguan, ya kan? Nah, kemudian tindakan pencegahan penyakit. Selain dengan vaksin, kita melakukannya dengan membatasi mobilitas orang. Nggak boleh masuk kan? Nggak boleh masuk lalu lalang, boleh nggak? Kenapa? Apanya terganggu? Iya, keren, membawa virus. Virus ini dapat ditularkan dari manusia dan lingkungan sekitarnya, ya. Oke. Selanjutnya, ini dia yang kita tunggu-tunggu, fase kedua, pengorganisasian pembelajaran, di mana kalian akan melaksanakan diskusi kelompok. Siap? Siap, Bu. Siap. Kalau siap, sekarang susun bangkunya, buat 2 kelompok. Buat 2 kelompok. Oke, sudah siap 2 kelompok. Ini maunya kelompok apa? Kelompok apa namanya? Kadang ada nama keren. Hah? Hah? Garuda Mas. Boleh. Ini kelompok apa? Maruko. Hah? Ya, sekarang lagi ngetren bola ya, bola dunia, boleh Maruko. Ini kelompok 1 itu, kelompok Maruko itu Garuda. Hah? Hah? Oh, Perancis, boleh. Baiklah, kita lanjutkan. Ini merupakan sebelumnya Ibu memiliki LKPD, di mana pengerjaannya kalian membuat jawaban di LKPD hasil diskusinya. Boleh melihat dari Google, yaitu melihat jurnal-jurnal terkait ya. Melihat jurnal-jurnal terkait, artikel, bukan yang lain yang dilihat ya. Diisi di sini penyelidikan masalahnya. Kemudian Ibu memiliki karton, 2 karton. Masing-masing Ibu bagi 1 ya, 1 kelompok. Di sini untuk memudahkan kalian untuk presentasi ke depan. Tulis, buat sebagus mungkin dan semudah yang kalian untuk menjelaskan nanti. Siap ya? Siap. Ini kartonnya. Tolong bagi untuk kelompok Garuda Perancis ya. Perancis. Nah, ini dia LKPD-nya. Cara pengisiannya. Ini LKPD. Ini untuk diskusi kelompok.
buat aja di sini. Dan ini ada juga untuk soal-soal nanti. Udah sekalian satu paket. Siap ya Eka ya? Siap ya? Siap, harus siap. Nah itu. Ini LKPD-nya. Nanti tulis saja di situ. Ini soalnya, ya. Ini soalnya yang harus kita selesaikan. Udah, siap? Siap. Action, kerjakan terus buat di sini. Prosesnya. Udah siap? Siap, siap Prancis? Nah, kalau udah siap, kita lanjutkan dengan melakukan penyelidikan masalah praktikum ya. Praktikum melakukan vaksinasi. Yang mana caranya ada di LKPD, ada langkah-langkahnya di situ. Nah, silahkan dibaca. Kemudian, kalian kan sudah tadi diskusi kelompok penyelidikan masalah. Diterapkan di praktikumnya gitu. Jadi nggak ada lagi yang bertanya-tanya ya. Silahkan kerjakan dengan kelompok masing-masing. Silahkan kelompok Maruko dulu. Nih. Atau sekalian cus semuanya. Gak apa-apa. Dengan posisi media Lasota mengandung virus Nestacea Lasota. Virus dikembangbiakkan dalam telur SPF fleksibel patogen. Nah, ini ada dosisnya. Melalui tetes mata atau hidung, melalui air minum, dan suntikan. Nah, terus dikocok-kocok. Dah, masukkan ke situ. Ya. Usahakan tidak berbuih, bilang ikhlas. Oke, dah. Lalu dikocok. Usahakan tidak berbuih. Ya. Dah. Baru masukkan ke situ. Ini tempatnya masih kosong. Ya. Mantap. Oke, udah tuh, gitu aja. Nah. Oke, tutup. Nah, baru diteteskan ke ayamnya. Oke. Nah, sudah siap penyelidikan masalahnya, sudah diskusi kelompok, sudah praktikum. Saatnya kita fase keempat, yaitu menghasilkan karya. Karyanya merupakan hasil diskusinya yang dituangkan di LKPD dan kertas karton. Ibu rasa semangat ya? Semangat. Siap untuk presentasi? Ya, kalau siap, siapa yang mau kira-kira maju dahulu? Kelompok siapa? Maruko, silahkan. Kami pun penasaran sekali dengan hasilnya. Silahkan.
Silahkan maju semua. Pakai salam ya. Pakai salam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Maroko ingin mempresentasi presentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Vaksin aktif merupakan vaksin yang mengandung virus hidup yang dilemahkan keganasannya. Vaksin ini berfungsi untuk menggertak pembentuk kekebalan yang bersifat lokal di permukaan mukosa dengan penyerapan lebih cepat. Vaksin aktif berbentuk kering, beku, dan harus dilakukan dengan pelarutan tertentu di dalam kurung itu. Vaksin aktif keuntungan diantaranya menginduksi titer antibodi sistemik secara cepat, merangsang pembentukan sistem imun secara luas. Akan tetapi, vaksin aktif juga memiliki kelemahan diantaranya tidak dapat dilakukan pada hewan yang masih memiliki antibodi maternal lemak. Vaksin aktif harus disimpan pada suhu rendah yaitu 2 derajat Celcius untuk menjaga potensi vaksin. Kesalahan dalam menyimpan atau memindahkan tempat dapat membunuh mikroorganisme hidup pada vaksin. Perubahan suhu yang terlalu mendadak dan tinggi sinar matahari dan ultraviolet atau radiasi juga dapat mematikan mikroorganisme hidup dalam kurung virus atau bakteri dalam vaksin serta dapat menurunkan potensi vaksin. Memiliki durasi imunitas yang lebih pendek dibandingkan vaksin inaktif. Ya, mantap. Lanjutkan, silakan pergantian. Ya. Vaksin inaktif merupakan jenis vaksin yang mengandung virus yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi atau bahan kimia. Proses ini membuat virus tetap utuh, namun tidak mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Vaksin ini tidak menyebabkan penyakit di dalam tubuh hewan yang divaksinasi, namun masih bersifat imunogenetik yang mampu mendata merasa pembentukan antibodi. Vaksin inaktif berbentuk emulsi cair serta mengandung antigen dan adjuvan atau larut. Untuk memperpanjang durasi imunitasnya, vaksin inaktif tersebut memiliki keuntungan. Yang pertama, tingkat protektivitas yang baik setelah diaplikasikan di tubuh hewan, maka vaksin akan dilepas perlahan-lahan sehingga titer antibodi akan bertahan lebih lama dibandingkan vaksin aktif. Yang kedua, aman karena tidak memiliki risiko menjadi patogen dan setiap produk vaksin telah dilakukan uji oleh quality control. Yang ketiga, stres pada ayam lebih rendah karena terdapat vaksin yang dikombinasi sehingga jadwal vaksinasi yang berdekatan bisa dilakukan dalam 1 kali pemberian. Contoh vaksin kombinasi dengan lebih dari 1 mikroorganisme dalam satu kesediaan. Vaksin tersebut antara lain Sinovac ND I+, Sinovac ND IBK, Sinovac ND IB EDSK. Ya, siap. Lanjut nomor 3, ikhlas. Silahkan tunjukkan kartonnya dulu. Apa fungsinya? Ya. Nah, dosisnya bagaimana? Enggak diambil? Dijelaskan. Silakan. Dosisnya bagaimana? Dosis bisa kita lihat di brosur. Dosis dan akan dipakai melalui tetes mata atau hidung. Larutan dipakai ke rasakan dalam LD atau melalui vaksin yang sesuai
sesuai, kemudian kocok sampai rata. Misalkan jangan sampai berbuih. Teteskan ralaian vaksin pada mata 1 tetes tiap ekor. Tunggu sampai vaksin betul-betul masuk ke dalam mata. Ayam akan mempejamkan mata berkali-kali, baru dilepaskan. Jika menggunakan tetes hidung, tutup lubang hidung yang terakhir pada saat meneteskan vaksin dan lepaskan setelah vaksin ke hidung. Ya, dah ya, keren. Beri aplaus untuk kelompok Maruko. Luar biasa, lengkap ya. Ya. Baik, ada tanggapan untuk kelompok Maruko? Ada tanggapannya? Silahkan Saria. Wendy aja, silahkan Wendy. Bagaimana cara menggunakan vaksin merek MD Sulta melalui tetes mata? Ya, bagaimana caranya? Ya, prosesnya. Melalui tetes mata. Larutkan penyimbang inti raseta dalam inti atau pelarut vaksin yang sesuai. Kemudian kocok sampai rata. Usahakan jangan sampai membeli. Teteskan lalu standar. Teteskan vaksin ke mana? Dan biarkan sampai Berkedip. ayamnya berkedip-kedip. Ya, memang seperti itu. Berkedip dulu matanya, baru berarti vaksinnya sudah bereaksi ya. Oke. Karena ini hasil presentasi kami dari kelompok Maruko. Sekian Asal. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok Maruko sudah, biar aja nggak apa-apa. Sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu. Kelompok apa lagi? Maruko, kelompok Prancis. Serius, Boh? Silakan kami saksikan hasil diskusi kalian. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bitlog ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Vaksin aktif. Vaksin ini berisi virus hidup dari jenis yang tidak ganas dan tidak menimbulkan gejala penyakit, misalnya virus MD Streptococcus. Vaksin berbentuk kering dan melarut sehingga jadi cairan encer yang bisa diberikan lewat tetes mata atau lewat hidung. Karena virusnya hidup, maka bisa bergerak aktif di dalam tubuh hewan untuk memancing antibodi dan sistem kekebalan tubuh untuk mengenali virus ini. Saat memberikan vaksin kekebalan tubuh, baru akan bereaksi dalam waktu seminggu setelah pemberian vaksin aktif. Dan kekebalan ini akan melindungi tubuh hewan selama 2-3 minggu. Ya. Lanjut, aktif. Vaksin ini berisi virus ganas yang sudah dibagikan atau termakan supaya tidak menimbulkan penyakit saat disuntikan ke tubuh ayam. Misal virus DD, atau virus air. Vaksin berbentuk emulsi cair seperti susu kental dan permakat yang harus lewat suntik. Karena virusnya pelarut seperti susu kental disebut acupan dan kurung biasanya mentai untuk kurung yang berfungsi sebagai perbuatan radang lokal agar antibodi dari sistem kekebalan tubuh dapat tertarik dan datang sendiri ke lokasi virus mati itu suntikan. Saat memberikan vaksinasi karena virusnya tidak aktif, maka perlu agak lama untuk menaikkan kekebalan tubuh, yaitu 2 minggu. Setelah disuntikan vaksin dan kekebalan tubuh ini juga akan bereaksi lebih lama, itu 4 sampai 6 minggu. Ya, lanjut Sarial. Di mana itu dosisnya? Tunjuk dulu kartonnya. Dosisnya. Dosis mana tuh? Ya. Dosisnya berapa tuh? 1 mili per ekor. Ya, mili per ekor. Itu untuk dosis. Metodenya bagaimana? Jelaskan ke teman-temannya. Ini. Dosis metodenya lagi sekarang. Dosis vaksin yang kita berikan untuk vaksin MD melalui tetes mata kita 1 mili per ekornya.
Sehingga untuk 1000 ayam kita memerlukan sekitar 1 liter. Ya, 1 mili per ekor ya. Ada juga 0,5 kanan, mata kanan, 0,5 mili mata kiri. Ada tanggapan untuk kelompok mereka? Apakah penyakit TBC yang menyerang ayam dapat disembuhkan? Tidak. Iya, karena penyakit ini belum ada yang obatnya. Untuk mencegahnya kita harus memberikan vaksin secara teratur. Iya, good job. Keren. Beri aplaus untuk kelompok. Nah, ya, silahkan akhiri dulu. Saya akhiri dengan Presentasi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, presentasinya luar biasa. Keren anak-anak ibu semuanya, semangat. Nah, dari hasil diskusi 2 kelompok tadi, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Kita dapat mengetahui dosis. Vaksin. Ya. Iya. Nah, yang perlu kita ketahui, Ibu perkuat kembali ya, vaksin aktif ini merupakan vaksin hidup dan bergerak aktif yang bersifat antibodi maternal ya. Tahu nggak antibodi maternal apa? Antibodi maternal itu maksudnya bisa mewariskan ketika kita sudah memvaksin misalnya induk ayam, bisa diwariskan ke anaknya. Sedangkan inaktif dia inaktif itu mati dan tidak bergerak aktif dan tidak bersifat antibodi maternal. Dia tidak bisa mewariskan kekebalan tubuhnya. Nah, bereaksinya untuk vaksin aktif ini cepat. Selama seminggu dia sudah bereaksi dan bertahan untuk menjaga kekebalan tubuhnya selama 2 minggu atau 3 minggu. Sedangkan inaktif tadi dia itu bereaksinya lebih lambat, sekitar 2 minggu. Tetapi keunggulannya dia bertahan untuk menjaga kekebalan tubuhnya lebih lama. Aplikasinya biasanya dengan suntikan, pengaplikasian inaktif ini. Paham ya? Ada pertanyaan? Enggak. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan fase selanjutnya. Nah, kesimpulan pembelajaran kesimpulan keseluruhan hari ini apa? Saya Bu, Silakan. awal masa kehidupan satu makhluk hidup merupakan masa yang paling penting untuk menemukan kelangsungan kehidupannya. Seekor di usia yang baru menetas sangat dipengaruhi oleh keturunannya. Cadangan makanan di usia yang baru menetas sangat dipengaruhi oleh keturunan, cadangan makanan, lingkungan, dan pemeliharaan yang diterimanya. Pemeliharaan masa brooding meliputi pengaturan temperatur brooder, mengatur sekat, pemberian pakan, pemberian minum, pencatatan recording, dan pencegahan penyakit. Ya, itu kesimpulan hari ini. Yang pertama, masa brooding merupakan masa awal kehidupan dari anak ayam. Ya, yang kedua, pemeliharaan periode brooding ini terdiri dari apa? Pengaturan temperatur, kelembapan, terus pemberian makan, minum, terus recording. Pencegahan penyakit. Iya, pencegahan penyakit. Nah, itu kesimpulan hari ini. Sekarang latihan soal. Ibu untuk mengetahui sebatas mana kemampuan kalian untuk memahami apa yang Ibu ajarkan. Nah, sekarang silahkan kerjakan LKPD-nya. LKPD yang ada soal di situ. Nah, silahkan dikerjakan soalnya. Ini merupakan latihan soal yang pertama. Coba jelaskan tujuan pemeliharaan periode brooding ternak unggas pedaging. 5 soalnya secara mandiri individu ya. Ya, silahkan. Bagaimana, udah siap latihannya? Nah, kalau udah siap latihannya, kita lanjutkan evaluasi fase 5 yaitu evaluasi. Pertama, di LKPD juga ada, dibuka dulu ya. Nah,
Pertama, bagaimana kesan Anda setelah mengikuti pelajaran hari ini? Ya, kami mendapatkan ilmu yang luas dan bermanfaat hari ini. Ya, alhamdulillah ya jika bermanfaat. Nah, kedua, apakah Anda telah menguasai seluruh materi pelajaran hari ini? Nah, silakan ditulis di refleksinya. Kemudian yang ketiga, jelaskan manfaat yang diperoleh. Mengetahui tentang pemberian dosis vaksin. Ya. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini? ingin memperdalam ilmu yang kami dapat hari ini. Iya, keren. Kemudian yang kelima, tuliskan secara ringkas apa yang telah Anda pelajari pada kegiatan pelajaran hari ini. Apa tadi? Cara Pemeliharaan periode beruding. Nah, itu ya, tulis terus. Nah, Ibu memberikan tugas di rumah, yaitu jelaskan jenis-jenis vaksin yang digunakan pada ayam. Ketika penyelidikan masalah nggak ada jenisnya kan? Selain tetelo, banyak apa lagi yang kalian ketahui? Vaksin ya? Vaksin IB, gumboro ya? Nah, banyak, dan jelaskan. Kemudian pelajaran selanjutnya kita masuk bab 4, menerapkan prosedur pemeliharaan periode starter, yaitu lanjutan dari iya. Nah, akhirnya ya, jam pun sudah habis. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya telah mengikuti pelajaran hari ini dengan antusias ya, luar biasa keren. Pesan Ibu, jangan lupa terus belajar. Tuntutlah ilmu sampai ya, ada istilah lunaklah kalian pada masa muda, artinya bekerja keraslah kalian di masa muda, maka hidup di hari tua akan sukses, akan keras ya. Tetapi jika kalian berleha-leha di masa muda, maka di hari tua di masa depan kalian tidak akan sukses. Ingat pesan Ibu ya? Iya. Nah, sebelum Ibu akhiri, kita berdoa dahulu. Silahkan Ketua kelas. Dimulai. Sudah selesai. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan merasa puas dengan apa yang Ibu sampaikan. Terus perdalami ilmu kita, yaitu agribisnis Nah, Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk SMK. S M K, bisa